Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom ibu-ibu wanita surgawi, apa kabar? Senang bisa berjumpa dengan ibu-ibu sekalian. Kita mau bahas satu tema yang sangat menarik tentang kesederhanaan, simplicity. Ya, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Engkau sediakan untuk kami bisa bersama-sama bersekutu sekalipun lewat tidak secara langsung, tapi kami bersyukur ya Bapak karena lewat acara ini kami semakin dibekali untuk menjadi wanita surgawi. Kami serahkan acara ke depan dalam tangan-Mu, Engkau pimpin, kami buka hati dan pikiran kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bermula dari chatting saya dengan seorang teman yang sudah pindah ke lain negara. Dia tahu kalau sekarang saya sudah jadi seorang pengkhotbah, saya sudah mengajar juga di STT. Lalu dia bertanya ini dan itu, saya jelaskan apa yang menjadi kegiatan kita, termasuk adanya acara program wanita surgawi seperti ini dan adanya program ABAM gitu. Dan dia bertanya gitu, apa sih yang kalian kerjakan? Kenapa sih kalian di Indonesia ini seribet ini? Make it simple deh, dia bilang gitu. Saya ke gereja, ini kata dia ya, saya ke gereja seminggu sekali dan saya rasa itu cukup, dia bilang. Terus, tapi kalau lagi nggak males, kadang tengah minggu saya juga mampir ke gereja untuk berdoa, untuk ya lain sebagainya gitu. Dia bilang itu simple kan? Kenapa kalian sibuk banget ngurusin keselamatan orang? Saya jadi bingung dengan kekristenan di Indonesia. Kenapa tidak bisa dibuat simple saja? Percakapan ini membuat saya jadi berpikir. Pola pikir, pandangan hidup mereka sudah jauh berbeda dengan kita. Ya, keduanya teman saya ini bicara soal simple life, soal hidup yang simple, yang sederhana, yang gak macem-macem gitu. Saya setuju dengan simple life, setuju dengan simplicity ini, tapi ada perbedaan yang sangat besar antara mereka dan kita di sini. Simple life bagi mereka adalah ketika hidup kita tidak direpotin oleh ini dan itu, apalagi itu urusannya untuk orang lain. Yang untuk diri sendiri aja mereka bikin sesimpel mungkin. Jadi ngapain lagi harus ditambah dengan urusan orang lain. Nah, saya pikir kenapa kamu punya pikiran seperti itu? Saya sempat argue dengan mereka. Kenapa kalian punya pikiran kok kamu direpotin, mau direpotin gitu? Karena rupanya mereka sudah cukup sibuk, kata mereka. Kita aja udah sibuk. Kita ini hidup kita udah complicated gitu. Dengan masalah-masalah sendiri kan. Cari uang lah, besarin anak lah. Mesti atur-atur holiday gimana. Dengan segala kegiatan ada pesta, ada rapat, ada keluarga dan sebagainya. Ibu-ibu sama sekali kita nggak salah ngurusin ini dan itu. Dan kalau memang itu sudah jadi tanggung jawab kita, malah kita harus semaksimal mungkin ngurusinnya. Tapi itu kan bukan orientasi hidup kita ya. Orientasi hidup kita menentukan ke arah mana kita bergerak. Nah, lewat percakapan ini saya jadi semakin mengerti gitu. Oh, orientasi kita, cara pandang kita, visi kita itu menentukan ke arah mana kita bergerak. Saya nggak bisa mempersalahkan 100% teman saya ini. Karena memang cara pandangnya udah beda. Orientasi hidupnya udah beda. Nah, sejujurnya berapa banyak di antara kita yang merasa hidup ini begitu kompleks. Atau kalau tidak kompleks, tidak butuh waktu lama untuk membuatnya menjadi kompleks. Ya kan?
Nah, kuasa kegelapan akan sangat berusaha untuk membuat hidup kita menjadi segitu rumitnya supaya kita tidak memiliki fokus yang benar. Sekali lagi, tidak salah dengan segala kesibukan, tetapi kita harus tahu mana yang harus menjadi prioritas, kesibukan utama. Apa yang bisa kita mungkin tinggalkan atau kita lebih sederhanakan. Tetapi kalau kita punya orientasi yang benar, tentu kita tahu kemana kita harus berfokus. Nah, kita harus selalu memperingatkan diri kita berkali-kali. Jangan bosan untuk menyederhanakan hidup ini. Hidup ini dibikin lebih simpel. Tetapi simpelnya mereka, teman-teman saya tadi dengan simpelnya kita berbeda tentu. Seperti yang tadi saya jelaskan, yang harus kita pertimbangkan dengan baik-baik adalah apa yang Yesus akan lakukan kalau Yesus ada di situasi seperti kita hari ini. Itu yang harus kita selalu pertanyakan. Kalau Tuhan sekarang menjadi manusia daging seperti kita hari ini, menghadapi dunia seperti ini, menghadapi keluarga saya yang unik seperti ini, menghadapi anak seperti ini, apa yang beliau akan lakukan? Itu yang harus kita perkarakan. Nah, coba ibu-ibu kita renungkan ya. Pada akhirnya hidup kita ini, apapun yang sudah kita perjuangkan dan sudah kita miliki, semuanya akan lenyap. Semuanya akan kita lepaskan. Semuanya seperti uap akan menghilang. Maka kompleksitas atau kerumitan hidup itu benar-benar telah membuat manusia menjadi gagal fokus. Dan ini tujuan dan ini siasat dari si jahat untuk membuat kita kehilangan keselamatan. Membuat kita masuk ke dalam kehinaan kekal. Dia akan membuat kita sesibuk itu sehingga kita tidak lagi punya fokus yang benar. Kita seharusnya harus punya fokus. Kita tahu apa sih tujuan hidup kita. Karena kita diciptakan bukan kebetulan. Kita diciptakan dengan tujuan yang khusus. Tuhan punya rencana khusus buat kita masing-masing. Itu yang harus kita temukan. Sehingga kita tahu saya harus kemana arahnya. Jadi harus diingat tidak ada orang yang lebih merdeka daripada orang yang sampai pada titik yang mengatakan sudah selesai. Sekali lagi, tidak ada orang yang bisa merasa hidup merdeka kecuali mereka yang sudah bisa mengatakan sudah selesai, I'm done. Ya, manusia memang tidak pernah puas dengan apapun yang telah dia capai, yang telah dia miliki. Dan secara umum manusia memang terus bergerak mencari yang lebih. Yang dia rasa bisa lebih membahagiakan, bisa lebih menjamin hidupnya. Dan yang parahnya kalau dia merasa itu mutlak harus dia miliki. Nah, pada umumnya manusia memang digerakkan untuk gairah, untuk dihargai, untuk dihormati, untuk dinilai baik oleh lingkungannya. Sampai pada taraf mendapat sanjungan, mendapat pujian. Nah, gairah ini sudah melekat dengan kuat. Sekalipun itu dibungkus, itu diatasnamakan satu kegiatan rohani. Tetapi jujur saja banyak kali dalam semua kegiatan kita tanpa sadar. Walaupun sebenarnya tidak boleh ada berkata tanpa sadar. Kita hidup dalam kesadaran kan. Kita mencari nilai dari manusia. Kita mengharapkan pujian dari manusia. Nah, gairah dan manifestasi ini secara umum memang sudah dianggap sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal, bahkan suatu kebanggaan. Tapi ini merupakan satu mental yang miskin sebenarnya. Sebab mestinya yang berharga adalah manusia batiniah kita, bukan manusia lahiriah kita. Nah, sekarang saya mau mengajak ibu-ibu semua untuk kita mengerti apa sih yang dimaksud dengan hidup yang sederhana itu. Simple life itu, simplicity, ala Alkitabiah, ala Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita baca Lukas 18 ayat 17. Lukas 18 ayat 17 mengatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Tuhan Yesus mengatakan kalau kita enggak jadi seperti anak kecil, kita enggak akan masuk kerajaan surga.
Rata-rata kita mungkin sudah punya anak atau bahkan seperti saya udah punya cucu. Kita ngerti lah anak kecil tuh seperti apa ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan anak kecil ini tiap tahun makin bertambah besar kan. Makin bertambah dewasa dan hidupnya juga semakin kompleks. Dari sederhana, simple, kalau lapar nangis, haus juga nangis, pengen mainan dia juga tinggal tunjuk, gak mikir, pokoknya mau gak dikasih nangis. Sesimpel itu hidup mereka. Tapi makin lama mereka juga bertambah besar, hidupnya makin kompleks. Saat mereka kecil gak ada kerumitan. Nah, salah satu ciri yang menonjol dari kesederhanaan seorang anak kecil adalah ia bisa mengampuni. Nah, baru saja dia dijambak rambutnya oleh teman. Tapi 5 menit kemudian mereka bisa main bersama. Mereka nggak dendam, mereka bisa gandengan tangan. Iya nggak? Mereka lupakan apa saja yang baru terjadi. Maka saya mendapat satu kesimpulan. Kita bisa ambil pelajaran dari kalau Tuhan katakan anak kecil ini apa yang menarik dari mereka. Pertama, mereka itu lebih cepat mengampuni. Mereka bukan pendendam. Ya, memang ini bukan perkara mudah. Apalagi jika yang menyakiti adalah orang yang paling dekat, yang kita percaya, yang kita sayangi, yang kita hormati, yang ada di sekitar kita. Dan satu hal lagi, kalau kesalahan itu sudah berulang dilakukan, tentu bagi kita punya alasan untuk rasanya, aduh saya udah cukup deh ngampunin dia. Ya, tapi kita balik lagi, saya mau ingetin kita semua. Tuhan mau kita seperti anak kecil. Kita semua punya target, kita semua punya mimpi, kita semua punya visi untuk masuk kerajaan surga. Salah satu syarat yang Tuhan tetapkan, jadilah seperti anak kecil. Nah, hari ini kita belajar. Anak kecil hidupnya tuh sederhana, hidupnya simple. Dan cirinya apa? Pertama, mereka cepat untuk mengampuni. Nah, ada 2 tokoh yang saya mau bahas pada poin ini yang rasanya mungkin kita jarang ya nyentuh hal ini. Pertama Daud, ketika ia direndahkan oleh Eliab. Eliab itu kakaknya yang paling besar. Yuk kita baca 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 30. Dikatakan gini. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Perhatikan ibu-ibu. Lalu berpalinglah ia, Daud, daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Ketika Daud diperlakukan tidak baik oleh kakaknya, apa yang dia lakukan? Berpaling. Dan dia nggak menatap lagi ke kakaknya, dia berpaling ke orang lain. Ini memberikan kita satu pelajaran penting ya. Kita harus berpaling dari apa kata orang. Dan kita berfokus apa kata Yesus. Orang sekitar kita mungkin menjudge kita, menghakimi kita, membuli kita, memfitnah kita. Apa yang menjadi respon kita? Belajar dari Daud ketika ada satu hal yang tidak enak yang datang kepadanya, yang dia lakukan adalah dia berpaling. Nah, untuk bisa kita mengampuni dengan mudah, kita dengan tulus mengampuni, yuk kita belajar seperti Daud. Kita berpaling. Kita jangan cari apa kata manusia, tapi kita berfokus apa kata Tuhan tentang kita. Apa yang kita lakukan apakah sudah benar atau belum? Sudah menyenangkan Tuhan atau belum? Nah, di sini Eliab, kakaknya Daud ini bertindak salah. Dia tidak memperhitungkan ada siapa di balik Daud. Daud dalam keseharian hidupnya, dalam pekerjaannya menggembalakan kambing domba, dia katakan dia bergaul dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau hari ini orang mungkin menilai kita rendah. Let it go.
Biarkan saja ibu-ibu. Mereka nggak ngerti bahwa kita ini adalah tentara Tuhan. Kita ini punya satu pendukung, satu kekuatan yang berasal dari Yang Maha Kuasa. Jadi jangan takut dengan apa kata orang. Saya tidak berkata kita boleh abaikan apa kata orang dan masa bodoh, bukan. Kita juga perhatikan mungkin ada benarnya yang mereka katakan. Tetapi jangan membuat kita tenggelam, membuat kita jadi pesimis, membuat kita jadi minder, membuat kita jadi gak bisa bangkit. Itu boleh kita pertimbangkan. Tapi lebih dari apa kata manusia, kita harus perhatikan apa kata Tuhan. Yang kedua kita belajar dari Ayub. Ayub 42 ayat 10 katakan gini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepujaannya dahulu. Nah, kita tahu bahwa Ayub di proses Tuhan habis-habisan. Semua harta bendanya habis, istrinya meninggalkan dia, anaknya juga meninggal semua. Teman-teman Ayub datang bukan buat menghibur tapi mempersalahkan Ayub. Kita bisa bayangkan bagaimana keselnya hati Ayub ketika sedang susah, sedang gak karuan, sedang sakit. Bukannya dihibur malah disalah-salahin, malah diejek-ejek. Tetapi apa yang Ayub lakukan? Ayub mendoakan teman-temannya. Hasilnya apa? Ayat tadi mengatakan kekayaannya dilipat gandakan. Dan di ayat 16 dikatakan bahwa Ayub masih hidup 140 tahun lagi. Dari sini kita belajar ibu-ibu bahwa kualitas hidup kita tergantung bagaimana cara kita menghadapi masalah. Bagaimana respons kita menghadapi masalah. Ya, masa depan kita masih panjang. Paling tidak masih ada, kita masih punya masa depan. Jadi jangan terbelenggu dengan masa lalu. Jangan terbelenggu dengan sakit hati, dengan kemarahan. Dan kita harus selalu ingat bahwa ketika kita mengampuni, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Kita tidak sedang menolong orang lain yang kita ampuni, tidak. Karena mengampuni ini demi kebaikan kita sendiri. Dengan mengampuni kita membuat diri kita merdeka. So, make it simple. Mari kita bikin hidup kita menjadi sederhana dengan belajar mengampuni. Stop mikir tentang sakit hati. Stop mikir tentang masa lalu yang membelenggu kita, yang membuat kita nggak maju. Dan stop membicarakannya. Ya, itu pelajaran pertama sebagai anak kecil kita harus mudah untuk mengampuni. Yang kedua, anak kecil tidak mencari hormat. Dia nggak mikir apa itu hormat. Orang yang mencari hormat manusia tidak pernah merasa dirinya berharga dengan fasilitas apapun yang menempel padanya atau yang dia punyai. Selalu aja ada yang kurang. Karena memang selalu ada orang yang lebih dari kita, itu pasti. Istilahnya pepatah mengatakan ada langit di atas langit gitu. Kalau kita selalu mau yang lebih, nanti kita akan ketemu yang lebih lagi. Dan akhirnya kita nggak pernah merasa cukup. Kita nggak pernah merasa berharga. Karena merasa selalu ada yang lebih. Nah, sebaliknya orang yang merasa dirinya berharga dengan apapun yang ada padanya, walaupun sesuatu itu bukan barang yang memiliki nilai mahal atau apa. Nah, biasanya orang-orang ini juga bisa bersyukur. Ya, karena dia tahu dia ada karena anugerah Tuhan. Dia ada karena Tuhan yang memang mengizinkan dia ada dan dia tahu saya spesial di mata Tuhan. Ya. Nah, ada cerita menarik ya tentang sepasang anak kembar. Anak kembar ini bernama Anne dan Jane. Anne sakit hari itu. Dia nggak bisa masuk sekolah. Jane bilang kepada ibunya, "Ibu, Anne suruh masuk deh gitu. Saya janji akan memperhatikan Anne. Akan tolong kalau dia makin lemah atau bagaimana. Tapi masuk deh gitu." Nah, ibunya berpikir mereka kan saling akrab sekali. Saling mendukung, saling mengasihi. Nah, ketika ibunya tanya, ternyata Anne tidak mau
Jane tidak masuk karena dia tahu besok atau lusa kalau dia masuk, dia pasti akan mendapat pelukan dari teman-temannya dan mendapat perhatian khusus. Ya, jadi Anne tidak mau Jane tidak masuk. Jadi nggak apa-apa Jane kamu masuk aja. Ya, dan Jane dan gini karena dia tahu, Anne tahu bahwa kalau besok lusa dia masuk, dia juga akan dapat perhatian khusus kok dari teman-temannya. Oh, sakit ya gitu. Nah, dia akan mendapat pelukan khusus dari teman-temannya. Nah, anak kecil aja ya tahu gitu kalau nanti dia nggak masuk akan dicari sama teman-temannya. Dia tahu tentang penghormatan, dia tahu tentang penghargaan, walaupun itu nggak diajarin. Nah, iblis akan masuk ke pikiran kita untuk memberi kita rasa untuk mencari penghargaan seperti itu. Ini hal simpel yang anak-anak lakukan. Ayo kamu masuk sekolah aja. Enggak, aku nggak mau. Karena dia tahu dengan tidak masuk temannya akan cari dia. Dan dia mau perhatian itu. Anak-anak tidak diajari seperti itu. Ya kita nggak akan ngajarin anak-anak, kamu berbuat gini supaya kamu disanjung, supaya kamu gini. Tidak, tapi tanpa diajari pun naturnya sudah mau mencari penghargaan. Masuk dalam persaingan. Dimasukkan ide untuk dapat perhatian dan hormat sebanyak mungkin. Ya, Alkitab mengajarkan jangan mencari penghormatan dari manusia. Kita bukan nggak boleh dihormati, bukan kita nggak boleh punya posisi baik. Harus dan sebaiknya kita ada di posisi yang baik, kita dalam kondisi terhormat karena kita dengan memiliki posisi yang baik, dengan memiliki penghormatan, kita akan semakin efektif bagi kerajaan surga. Tetapi jangan mengejar penghormatan manusia. Nah, yang ketiga, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Sebab Tuhan menciptakan kita dengan keunikan kita masing-masing. Ya. Ingat ibu-ibu, kita hanya bisa hidup merdeka jika kita menjadi seperti pribadi yang Tuhan rancang. Kita hidup menyenangkan hati Tuhan, kita hidup seperti yang Tuhan mau, kita mengerti apa maunya, dan hidup seperti ini pasti akan berdampak bagi orang lain. Membuat orang lain tidak jatuh dalam dosa. Kita mengusahakan agar orang lain tidak tersandung. Baik oleh perbuatan kita maupun perbuatan orang lainnya lagi. Segala sesuatu yang dilakukan membuat orang mengenal Tuhan yang benar. Dan orang itu makin didewasakan. Ya. Perhatikan kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Berarti kita adalah orang yang tidak bisa menerima. Kita tidak bisa mengerti kebesaran serta keagungan Allah yang menciptakan kita dalam keunikan kita masing-masing. Oleh karena itu saya mengajak ibu-ibu semua untuk yuk kita belajar hidup lebih simpel, lebih sederhana. Ya, bukan dengan pola pikir yang salah, yang tidak mau direpotkan dengan orang, tetapi kesederhanaan hidup kita karena kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Dan kalau memang Tuhan titipkan banyak orang yang dalam tanda petik merepotkan, membuat kita jadi lebih sibuk yang harus kita urusin. Tapi kalau memang itu salib yang harus kita pikul, yang Tuhan titipkan dalam hidup kita tetap harus rawat mereka. Kita harus tetap perhatikan mereka. Karena itu tugas kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, ibu-ibu wanita surgawi, hanya dengan mengenakan hidup Yesus, barulah kita bisa hidup dalam kesederhanaan yang sejati. Ya, jadi jangan iri dan membandingkan dengan siapa-siapa. Mari kita bersaing untuk hal-hal yang membawa kekekalan saja. Jangan bersaing untuk hal-hal fana, tapi bersainglah dalam hal kekudusan. Dan tentu orang seperti ini dia tentu akan selalu bisa bersyukur. Karena selalu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dan disinilah letak kuncinya bagaimana hidup menjadi sederhana. Ketika kita bisa bersyukur atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Pola hidup sederhana bukan berarti kita tidak bisa menikmati hidup.
Ya, pola hidup sederhana bukan berarti kita tidak bisa menikmati hidup, tetapi kita bisa menikmatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, Pengkhotbah 2 ayat 24, ayat terakhir katakan gini, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Jangan sombong, kita tidak bisa ada karena kekuatan kita sendiri, semua karena anugerah Tuhan. Kita bernafas pun, udara ini pun semua karena anugerah Tuhan. Ya, di balik kita mengucap syukur, mengatakan cukup, kita juga tidak lagi menuntut apa yang bukan menjadi bagian kita. Mari ibu-ibu kita belajar untuk merasa cukup, bukan karena melimpahnya kekayaan kita, tapi kita merasa cukup karena sedikitnya keinginan kita. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangannya. Kita lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Ya, perhatikan apa yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kita supaya kita berguna, kita menjadi berkat untuk orang lain. Nikmati hidup sederhana. Karena di dalam hidup kesederhanaan itulah kita sesungguhnya memiliki kemerdekaan di dalam Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, kami sadari bahwa selama ini hidup kami begitu kompleks, begitu rumit karena terlalu banyak yang kami pikirkan, kami ingini. Yang tanpa sadar kami sendiri yang membuat itu menjadi sebegitu rumitnya. Tapi hari ini kami belajar untuk menjadi seperti anak kecil yang begitu mudah untuk mengampuni, yang tidak mempunyai hasrat untuk mencari harga diri, yang tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain, yang bisa merasa cukup dengan apapun yang Tuhan percayakan. Kami mau belajar hidup bertanggung jawab atas semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami wanita-wanita surgawimu ya Bapa, mengucap syukur untuk segala keberadaan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, dan kami mau meresponinya dengan benar. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.